Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kejari Labuan Batu musnahkan barang bukti narkoba. Jembatan penghubung dua kecamatan di Medan Marelan rusak parah. Pemkab Batubara sosialisasi prokes COVID-19 di lokasi wisata. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuan Batu memusnahkan berbagai barang bukti narkotika. Hasil penyisihan dari Laboratorium Polda Sumut yang diserahkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbagai barang bukti narkotika berupa ganja, sabu-sabu, dan ekstasi dengan berat total mencapai 18 kg. Dimusnahkan Kejari Labuhan Batu dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari setempat, Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Kumedi, menyebutkan, barang bukti tersebut adalah barang bukti sitaan kejahatan selama 3 tahun belakangan ini, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang telah memiliki hukum tetap. Di antaranya ganja seberat 16.826 gram, sabu-sabu 1.070,32 gram, dan ekstasi 41,17 gram, yang merupakan hasil penyisihan barang bukti dari Polres Labuhan Batu guna menjadi alat pembuktian di persidangan. Dalam kurun tahun 2020, Kumedi pun menambahkan pihaknya telah melakukan berbagai pencapaian kinerja, di antaranya di bidang Pitsus, yakni pengembalian kerugian negara senilai 1.035 miliar rupiah, menetapkan tersangka Kepala Desa Bulungihit dan Halimbe terkait korupsi dana desa. Pemusnahan barang bukti, yang mana barang bukti yang dimusnahkan tersebut adalah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang penanganan perkara sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan penyisian, ya, sekali lagi penyisian dari Laboratorium Polda Sumatera Utara yang diserahkan penyidik Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu selaku penuntut umum. Barang-barang tersebut yang kami musnahkan tersebut antara lain: 1. Ganja seberat 16.826 gram, kemudian sabu-sabu seberat 1.070,32 gram, berikutnya pil ekstasi yakni 41,17 gram. Sementara untuk di bidang Datun tahun 2020 telah menyelamatkan aset Pemkab Labura berupa tanah seluas 52.384 hektar dan penyelamatan aset Pemkab Labuhan Batu berupa 5 unit kendaraan roda 4 dengan nilai mencapai 774 juta rupiah. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, tingginya antusias masyarakat membayar pajak sejak diberlakukannya penghapusan denda PKB dan denda PPNKB kendaraan bermotor, penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Rantau Prapat pada tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan. Sempat tidak memenuhi target pada triwulan ketiga karena lesunya masyarakat untuk membayar pajak akibat merosotnya pendapatan ekonomi dampak dari COVID-19, realisasi penerimaan PAD dari sektor PKB dan BBNKB kendaraan bermotor akhirnya melampaui target 100% di UPT Samsat Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, untuk mendongkrak masyarakat wajib pajak guna membayar pajak kendaraan bermotornya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil kebijakan dengan menggratiskan denda PKB dan denda BBNKB, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai 14 November dan diperpanjang hingga 15 Desember lalu. Kepala Samsat UPT Rantau Prapat, Budiman Soaloon Nasution, menyebutkan,
Realisasi pencapaian penerimaan pajak tidak hanya di sektor kendaraan bermotor saja. Untuk pajak air permukaan umum juga mengalami hal yang sama. Realisasi pajak kendaraan bermotor di UPT Pantau Perapat sesuai dengan target. Kita mendapat target di atas 100% over target. Untuk PKB kita mendapat 106% dibandingkan dengan tahun 2019. Semuanya meningkat, pajak BBNKB pun kita meningkat dan pajak APU pun kita mendapat di atas 100%. Semuanya over target. Tahun ini penerimaan PAD pajak kendaraan bermotor dan BBNKB juga mengalami peningkatan dibanding dari pencapaian pada tahun 2019 lalu, yakni untuk PKB mencapai 106% dan BBNKB 103%. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka refleksi 5 tahun program Keluarga Harapan atau PKH Kota Tanjung Balai melaksanakan bakti sosial penyerahan kursi roda, khitanan massal dan donor darah secara gratis di halaman Dinas Sosial Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Tanjung Balai menggelar acara bakti sosial dengan cara membagi puluhan kursi roda bagi penyandang keterbatasan fisik, khitanan massal, serta donor darah gratis bagi warga kurang mampu. Kegiatan upah-upah khitanan massal, donor darah, hingga tes urin tersebut sebagai antisipasi agar terbebas dari jeratan narkoba tahun 2020 dan 2021. Ini Bang, kegiatan ini bakti sosial dan refleksi 5 tahun program Keluarga Harapan yang sudah kita laksanakan dan berjalan di Kota Tanjung Balai. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan dan kita berdoa semoga kedepannya PKH Kota Tanjung Balai dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah kedepannya Bang, PKH sendiri apa yang akan dibuat Bang? Langkah-langkah ke depan kita akan tetap menguatkan dedikasi dan integritas pendamping, sekaligus mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial bersama dengan BRI dan Perum Bulog yang selalu mendampingi kami dalam program Keluarga Harapan ini, menjadi mitra kami. Dari pemerintah Kota Tanjung Balai mengapresiasi yang telah dilakukan oleh PKH bekerjasama dengan Dinas Sosial, mengingat refleksi 5 tahun yang telah dilakukan oleh PKH yang membantu program pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan melakukan introspeksi diri, kekurangan, kelebihan dan sebagainya, ini bisa ditingkatkan di tahun yang akan datang. Harapannya Pak Wali? Harapan saya dengan adanya hari ini melakukan kegiatan, kita saling tukar pikiran dan saling mengkaji di mana kelebihan, mana kekurangan. Mudah-mudahan program PKH ini bisa lebih mengutamakan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Anggota program Keluarga Harapan diharapkan untuk bekerja lebih baik dan mengkaji masyarakat yang berhak mendapat bantuan PKH di Tanjung Balai, agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga tidak kuat menahan derasnya arus sungai yang sedang meluap hingga ke jalan lintas Medan Belawan, jembatan penghubung 2 kecamatan di Medan rusak parah dan tidak bisa dilalui. Jembatan Titi Bambu rusak parah akibat diterjang arus sungai Deli yang sedang meluap di kawasan Aloha, lingkungan 30 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan yang berdiri di atas aliran sungai Deli ini terlihat pada permukaan jembatan rusak dan miring akibat tidak tahan menahan arus sungai.
Selain jembatan mengalami kerusakan, juga terlihat pada besi pembatas banyak tumpukan sampah kiriman yang tersangkut di jembatan sehingga membahayakan bagi pengguna jalan dan bagi pengendara lainnya. Salah satu warga mengatakan, jembatan Titi Bambu yang dalam masa perbaikan ini biasanya digunakan anak sekolah, pejalan kaki dan pengendara sepeda motor agar lebih mudah beraktivitas dan merupakan jalan alternatif menuju kota Medan. Apa? Awalnya dia dibantai banjir itu, air banjir dari gunung, sampah-sampah dibawa jadi sangkut di situ, mengakibatkan dia mereng posisi jembatan tadi. Jadi sekarang posisinya nggak bisa digunakan lagi? Untuk saat ini ya orang takut lah mereng posisi jembatan itu. Itu jembatan itu penghubung antar apa itu Pak? Maksudnya kalau itu tadinya dipakai untuk anak-anak sekolah nyebrang, untuk ke depan. Jadi 2 kelurahan itu Pak ya? Iya, 2 kelurahan. Kelurahan Rengas Pulau dengan kelurahan Labuan lah, ini Medan Labuan. Jadi sekarang nggak bisa digunakan? Sama sekali udah nggak bisa lagi. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk tidak menggunakan jembatan Titi Bambu karena kondisi yang rusak dan dikhawatirkan dapat mencelakai warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, diduga lambannya pengerjaan peningkatan badan jalan sepanjang lebih dari 1 km di Sidomulyo, Tanjung Mulia, Labuhan Batu Selatan, menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Pendapatan ekonomi warga pun ikut menurun. Pasalnya material peningkatan badan jalan tersebut masih berupa tanah, sehingga menjadi lumpur saat curah hujan tinggi. Warga Tanjung Mulia, Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, merasa resah atas pengerjaan peningkatan badan jalan sepanjang lebih dari 1 km yang tak kunjung selesai, sehingga mengakibatkan aktivitas mereka terganggu. Proyek peningkatan badan jalan yang diketahui bersumber dari dana penanggulangan bencana dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah ini tidak kunjung selesai. Material yang hanya berupa tanah liat menjadi lumpur dan mengganggu warga beraktivitas mengangkut hasil pertanian. Sudah berapa lama Pak kondisi jalan kita ini Pak? Berarti, Pak? 2 bulan. Hampir 2 bulan? Ya. 2 bulan. Ini proyek apa kira-kira Pak? Kita nggak tahu nih Pak, kita proyek apa. Karena papannya pun tak ada. Papan pembangunan, katanya bangunan dari pemerintah, tapi nggak tahu. Jadi Bapak sendiri Pak gimana Pak? Lumpuh nggak kira-kira dengan kondisi? Hancur kali Pak. Hah? Hancur kali dengan bangunan ini, jadi hancur, masyarakat pun tadi lumpuh, ekonomi lumpuh. Untuk belanja para ibu-ibu aja pun udah payah. Pekan saja pun yang jualan tempat pekan ibu-ibu belanja aja udah jauh. Ada sekitar 5 km dari sini. Ini berapa panjang ya Pak kira-kira Pak jalan ini sendiri Pak yang bagus ini? Informasinya kata 1.200 informasinya gitu. Kita nggak tahu yang sebenarnya berapa. Tahu Pak proyek siapa tahu nih? Hah? Proyek siapa atau apa ini? Nggak tahu, proyek apa namanya nggak tahu Pak. Tapi dari orang itu Pak hanya melakukan penimbunan aja Pak, penimbunan tanah liat aja Pak, tidak ada pengerasan untuk kemana nggak ada Pak? Katanya penimbunan untuk pengerasan. Nampaknya salah, ini nampak pengerasannya. Tanah liat lah yang dibawa kemari, bukan batu. Warga berharap kepada pihak perusahaan yang berada di sekitar agar ikut peduli dengan akses jalan yang merupakan jalan utama dan juga jalan penghubung menuju Labuhan Batu dan Rokan Hilir Riau. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mengucurkan program operasional padat karya berupa penanaman mangrove tahun 2020 kepada 18 kelompok tani hutan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta meningkatkan perekonomian rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung kucurkan program operasional padat karya berupa penanaman kembali mangrove. Luas lahan rehabilitasi dan reklamasi hutan seluas 575 hektar kepada 800 warga yang tergabung dalam 18 kelompok tani hutan.
di 2 kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Salah satu ketua kelompok tani dari Setia Jaya Mulia Desa Tanjung Mangedar, Jeffrey Sagala, merasa bersyukur dengan adanya program dari pemerintah pusat berupa reboisasi hutan mangrove tersebut. Selain membantu perekonomian di tengah pandemi dengan mendapatkan upah tanam, juga kedepannya tanaman padi mereka akan terlindungi dari kerusakan akibat pasang surut air laut. Kalau dampaknya sama kami Pak, ini sangat membantu apalagi di saat pandemi ini. Yang pertama membantu perekonomian masyarakat kami, yang kedua bisa di saat sulit pandemi ini pencarian nafkah sangat kurang akibat ada pembantuan dari pemerintah ini dari penanaman mangrove. Bisa sangat sekali membantu perekonomian masyarakat kami. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya penanaman mangrove ini. Tanaman-tanaman kami yang di seberang tidak akan mengalami kerusakan lagi. Harapan kami Pak dari sebagai masyarakat ini, kami sangat memohon dan meminta kepada pemerintah supaya program ini berlanjut untuk tahun berikutnya. Sementara itu, Darwin Marpaung selaku Koordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Labuhan Batu Raya, yang juga Koordinator Pengawas Padat Karya Penanaman Mangrove menjelaskan, program ini bertujuan untuk mencegah abrasi sekaligus melestarikan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta menjaga tempat berkembang biaknya biota laut. Tujuan lainnya yakni meningkatkan ekonomi warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan dengan pembayaran upah langsung melalui rekening. Sejauh ini kami masyarakat Labuhan Batu Utara yang tergabung dalam kelompok tani hutan melakukan kegiatan PKPM, Padat Karya Penanaman Mangrove. Ini program dari mana ini Pak? Program oleh pemerintah pusat yang diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diteruskan oleh Dirjen Bappedas HR yang dialokasikan atau direalisasikan oleh Bappedas HL Asahan Barumun, yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui kelompok tani hutan. Lingkungan hidup sendiri yang pertama ialah mengantisipasi terjadinya abrasi atau erosi, banjir, dan lain-lain yang disebabkan hutan di Labuhan Batu Utara ini udah hutan lainnya sudah mulai menipis dan gundul. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan atau melindungi biota laut yang seperti kepiting, ciput, ikan, udang, dan lain-lain. Melihat kondisi kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir, kini sudah banyak yang rusak. Besar harapan kepada pemerintah pusat agar program penanaman mangrove dapat terus berlanjut, agar warga berdomisili di sekitar hutan lindung dapat berperan aktif menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 selama musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 di lokasi wisata. Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 digelar di Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir yang dipimpin langsung Bupati Batubara Zahir. Dalam sosialisasi tersebut, Zahir meminta seluruh pengunjung maupun pedagang yang berada di lokasi wisata agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bupati Zahir juga membagikan ratusan masker dan hand sanitizer kepada pengunjung dan pedagang. Menurut Zahir, peraturan daerah terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 telah disahkan dan saat ini masih dalam tahap eksaminasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam peraturan daerah tersebut, mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 baik perorangan maupun pelaku usaha. Untuk perorangan, ada sanksi denda sebesar Rp50.000 dan pelaku usaha denda sebesar Rp500.000 hingga pencabutan izin usaha.
Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara mencapai 266 kasus, 23 diantaranya masih dalam perawatan dan isolasi mandiri. Minta kepada camat, mohon kalau ada yang berkunjung tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pak, perda prokes gimana Pak? Apa sudah disahkan? Nah, baru disahkan 2-3 hari yang lalu, sedang dieksaminasi di Gubernur Sumatera Utara, menunggu hasil. Jadi kira-kira kapan ini Pak dilaksanakan ini Pak? Paling lama di awal Januari sudah kita mulai, ya, pembubaran, ya, usaha yang tidak memakai protokol kesehatan kita berikan sanksi dan lain sebagainya sesuai dengan perda itu. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Pontianak kian bertumbuh. Salah satunya di bidang kuliner. Herlita, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, berhasil keluar dari himpitan ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan berjualan hidangan penutup sederhana. Berbahan dasar buah segar dan tepung sagu, dalam satu hari produk makanan olahannya bisa terjual hingga 20-30 mangkuk dengan omset per bulan mencapai 9 juta rupiah. Hidangan penutup sederhana berbahan dasar buah mangga, susu evaporasi, creamer, dan mutiara tepung sagu berhasil membawa Herlita, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, keluar dari himpitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jajanan yang dikenal dengan nama Mango Sagu, hasil adopsi dari negara Hong Kong ini, memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan lembut. Satu mangkuk Mango Sagu dibanderol dengan harga Rp15.000. Dalam satu hari Herlita bisa menjual 20 hingga 30 mangkuk. Artinya akumulasi penghasilan bruto yang didapat dalam satu bulan berkisar di angka 9 hingga Rp13.500.000. Herlita mengaku dampak dari pandemi membuatnya berusaha keras merubah manajemen bisnis yang dijalaninya. Sebelumnya, dia adalah pedagang makanan jadi. Karena situasi yang tidak bisa lagi memberikan keuntungan, ia langsung merubah haluan dengan berjualan Mango Sagu. Harga satu cupnya saya jual 15.000. Soalnya di awal kan saya tidak jualan ini. Saya jual yang sayur dan lauk jadi. Karena pandemi saya otak-otak lagi. Akhirnya dapat ide ya jual Mango Sagu ini. Kadang lebih dari 20, kadang sampai hampir 30-an. 30 cup. Mango sagunya tuh beda rasanya Bang. Jadi lebih creamy, lebih susunya tuh lebih terasa. Jadi saya suka makan mango sagunya Tante Herlita. Yang cup kecil itu 15.000. Semoga produk UMKM maju di Kota Pontianak selama pandemi ini. Semoga sukses. Semangat kreativitas dan inovasi dalam merubah pola bisnis para pelaku UMKM di Kota Pontianak terus meningkat dan berkembang. Salah satu penyebabnya adalah adanya uluran tangan pemerintah melalui program bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, Banpres Produktif disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertujuan membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.